Kita mengetahui pertama kali Allah menyatakan kekudusan dirinya adalah pada saat Allah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus sebab aku ini kudus. Kemudian Allah mengulangi firman-Nya kepada Musa agar Musa menyampaikan kekudusannya kepada segenap orang Israel saat masih menuntun mereka di padang gurun. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kudus artinya terpisah atau dikhususkan. Allah sepenuhnya kudus dan sorga rumahnya kudus, suci. Allah memperlihatkan kekudusannya ini di kayu salib, bahwa dosa harus dihukum. Kekudusan Allah membuatnya terpisah dari segala sesuatu yang tercemar. Allah tidak bisa berbuat dosa ataupun mentoleransi dosa. Artinya di sorga rumahnya yang suci, kudus, tidak ada perbuatan dosa, tidak ada kawin mengawin, tidak ada tipu dusta. Itulah sebabnya kita manusia yang berdosa tidak mungkin bisa ke sorga kecuali karena telah dilayakkan, dibenarkan oleh Yesus sang pemilik sorga, oleh karena kita percaya. Pernyataan Yesus berikut sangat keras kepada orang-orang Saduki di Yerusalem bahwa tidak ada kawin mengawin di sorga. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Orang Saduki adalah imam-imam kelas atas yang menguasai Sanhedrin, yakni mahkamah agama Israel saat itu bersama-sama orang Farisi. Merekalah yang menghukum mati Stefanus lewat dirajam batu. Walau memiliki banyak persamaan, orang Saduki dan orang Farisi memiliki perbedaan yang tajam akan kebangkitan. Malaikat menyembah Allah di sorga. Kudus, kudus, kudus. Nabi Yesaya dan Rasul Yohanes keduanya mendapatkan penglihatan tentang kehidupan penyembahan di sorga dan menuliskan penglihatan mereka dalam kitabnya. Mereka melihat para malaikat menyembah Allah dan berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ingat, tulisan Nabi Yesaya dan Rasul Yohanes terbentang jarak 700 tahun, perjanjian lama dan perjanjian baru. Mereka hidup di zaman yang jauh berbeda, tetapi isi tulisannya sama, penglihatannya sama, tidak ada yang rancu dan kontradiksi. Penglihatan Yesaya tentang sorga. Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan malaikat bersayap 6 berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Serapim adalah malaikat makhluk sorgawi bersayap 6 penjaga tahta Allah. Para serapim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Penglihatan Yohanes tentang sorga. Yohanes juga menuliskan penglihatan yang sama. Malaikat bersayap 6 yang menyembah dan berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Manusia masuk sorga menyembah kepada Allah yang kudus. Saat kita dibangkitkan dari kematian dan memakai tubuh kebangkitan di sorga, kita juga tidak akan pernah berhenti menyembah Allah yang kudus bersama dengan para malaikat-malaikat sorgawi.
Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Sorga adalah rumah penyembahan kepada Allah. Seluruh sorga dipenuhi dengan kemuliaan dan hadirat Allah, dan kita akan menyembahnya di sana dalam kekudusannya. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin.